Pemirsa, sebuah bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priuk dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Akibatnya seorang penumpang mengalami luka terkena serpihan kaca. Inilah suasana sesaat setelah pelemparan batu terhadap bis Transjakarta Koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priok oleh orang tak dikenal. Para penumpang panik akibat aksi yang terjadi di pintu masuk Terminal Bis Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya seorang penumpang menjadi korban dan mengalami luka berat terkena serpihan kaca. Selain itu, akibat lemparan batu, kaca samping bis juga berlubang. Pas saya tanya sama pramudinya, nggak mengetahui juga soalnya fokus ke depan dia. Kalau petugas di tengah juga nggak ada. Petugas yang di dalam nih, naik busnya juga pahlawan batu, petugasnya nggak ada pramuskapanya. Tiba-tiba ada yang lempar. Tiba-tiba ada yang lempar di jalan. Besar bang batunya bang? Batunya lumayan besar, seginian lah. Korban dan pihak bis Transjakarta sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bis Transjakarta juga telah dibawa ke PUL untuk dilakukan perbaikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi jaringan internasional dari Malaysia ke Jakarta. 7 pelaku ditangkap polisi dengan barang bukti 27,5 kg sabu dan 18.000 butir ekstasi. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap para pelaku pengedar narkoba jenis sabu jaringan internasional di salah satu hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas mengamankan 1 koper berukuran besar berisi sabu dan ekstasi. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan sejumlah pelaku di Jakarta dan Bogor. Petugas kemudian mendapat informasi adanya pengiriman narkoba dari Malaysia menuju Jakarta melalui jalur laut. 6 pelaku berhasil ditangkap dan petugas menyita barang bukti sabu sebanyak 27,5 kg serta ekstasi 18.000 butir. Dan ketika ada informasi para pelaku ini berada di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di salah satu hotel di wilayah Kota Palembang, penyidik berhasil mengamankan 3 orang pelaku atas nama ZF, AD, dan JM. Petugas juga menangkap 1 orang pelaku di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja 26,7 kg. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, Aula Balai Desa tempat menyimpan karung beras bantuan sosial di Desa Sarirejo terbakar. Akibatnya ratusan karung beras bansos yang belum disalurkan ikut hangus terbakar. Melaporkan pagi ini kebakaran di Balai Desa. Bangunan Aula Balai Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah beserta seluruh isinya ludes akibat kebakaran yang terjadi hari Minggu kemarin. Selain menghanguskan bangunan Aula Balai Desa, kobaran api juga membakar sedikitnya 216 karung beras bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Kepala Desa Sarirejo, pihaknya telah menerima alokasi beras bansos sebanyak 407 karung, masing-masing berisi 10 kg. Dari jumlah tersebut, sudah tersalurkan sebanyak 191 karung dan tersisa 216 karung. Dari atas. Berarti memang beras itu disimpan di aula? Iya. Terus nggak ada yang jaga berarti mas? Ada yang jaga, tapi kebetulan sudah pulang karena ini kejadiannya pagi hari. Pagi hari ya? Iya. Berarti diketahui oleh warga berarti mas? Siap. Iya. Terus untuk penggantinya gimana mas? Nanti sudah diusahakan sama Pak Camat, sama kita juga sudah matur sama pihak kantor pos. Koordinasi itu nanti insya Allah secepatnya mau diganti.
Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan kuat akibat hubungan pendek arus listrik di ruang aula tersebut. Seluruh beras bansos yang terbakar dan rusak tak bisa dibagikan dan pihak desa sudah melaporkannya kepada pihak kecamatan untuk bisa mendapatkan beras bantuan sosial pengganti karena seluruh arsip dan berkas bansos masih aman. Saat ini kerugian akibat kebakaran masih dihitung dan kasus ini masih ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. 4 korban tewas kebakaran ruko konveksi di kawasan PIK Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diautopsi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Warga Jalan Aneka 5 Kompleks Penggilingan PIK, Cakung, Jakarta Timur tampak masih berkerumun di depan 3 ruko konveksi produksi celana jeans yang pada Minggu dini hari hangus terbakar. Garis polisi telah dipasang agar warga tak sembarang masuk ke dalam TKP. 4 orang yang masih satu keluarga sekaligus pemilik dari konveksi celana jeans ditemukan tewas di dalam ruko. Diduga para korban tak bisa keluar dari ruko saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kejadiannya kata jam 1 kebakaran, jadi kebetulan kebakaran itu langsung dia meluap gede, jadi di dalam nggak bisa keluar, gitu karena dikunci depannya. Gitu. Kalau untuk penyebabnya saya kurang tahu, saya juga informasinya cuma hanya begitu aja. Jadi kebakaran sekitar jam 1 malam, kebetulan juga saya lagi tidur, jadi ya kurang tahu lah. Yang jelas cuma infonya yang meninggal 4 orang, dan mungkin kebakaran dari korsleting listrik lah paling itu. Gitu. Minggu dini hari kobaran api melahap 3 ruko tempat konveksi di Jalan Aneka 5, Kompleks Penggilingan PIK, Cakung, Jakarta Timur. 16 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tragis, saat api berhasil dipadamkan, petugas menemukan 4 korban tewas yang merupakan satu keluarga di dalam ruko. 3 korban ditemukan di kamar lantai 2, 1 korban di lantai 1 bagian belakang ruko. Pencarian setelah api sudah mulai reda, setelah kami cek ke dalam sampai ke atas ke lantai kamar dengan kamar mandi, ternyata di lantai 2 ditemukan 3 orang korban. Nah, 1 korban ini kita dalam proses pencarian terus dan akhirnya 1 korban lagi dapat ditemukan di lantai bawah, ada di bagian belakang. Dan informasi juga di bangunan sebelahnya itu yang terbakar juga ada 2 korban awalnya, dan korban itu sudah bisa menyelamatkan diri. Rencananya, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, keempat jenazah korban akan dibawa ke wilayah Banjar, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kapal motor Bayu Sentosa 3 terbakar di sekitar perairan Amar, Timika, Papua Tengah. 12 orang berhasil diselamatkan tim SAR, sementara kapten kapal masih dalam pencarian. Ya, inilah Bayu Sentosa 9. Menurut laporan, kapal terbakar akibat tersambar petir saat sedang mencari ikan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika pada Minggu siang menerima informasi lewat telepon dari agen kapal motor Bayu Sentosa bahwa KM Bayu Sentosa 3 terbakar pada Minggu dini hari. 12 orang berhasil selamat setelah ditolong oleh KM Bahtera Nuh yang berada di lokasi kejadian dan dievakuasi menuju Dobo. Namun kapten kapal bernama Cheng Beng atau Cham Tao masih dalam pencarian petugas penyelamat. Sebuah mobil ludes terbakar saat melintasi ruas jalan Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan Pulau Madura. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ruas jalan Suramadu sempat macet total akibat ditutup. Para pengendara yang melintas di Jalan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura dikejutkan dengan insiden mobil yang terbakar saat melintas. Kobaran api menghanguskan mobil jenis minibus di tengah jembatan yang membentang di Selat Madura. Menurut sejumlah saksi, mobil minibus tersebut dalam perjalanan dari arah Bangkalan, Madura ke kota Surabaya, Jawa Timur.
Saat melintas di jalan tol Suramadu, mobil milik seorang warga Madura itu tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap pada bagian mesin dan terbakar. Beruntung pengemudi dan 4 penumpang mobil tersebut sempat keluar dan menyelamatkan diri dari kendaraan tersebut. Upaya para penumpang mobil untuk memadamkan kobaran api gagal sehingga seluruh bagian mobil hangus dilalap api. Sejumlah anggota kepolisian beserta petugas pemadam kebakaran segera datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Jembatan Suramadu yang dialami oleh mobil minibus Nopol W1691AJ yang berjalan dari arah utara ke selatan. Sampainya di tempat kejadian mengeluarkan asap dan ternyata mengalami kebakaran, namun sampai saat dilaporkan sudah berhasil ditangani oleh petugas damkar. Ada korban? Untuk korban sampai saat ini dilaporkan nihil. Kobaran api yang sudah menghanguskan seluruh bagian kendaraan sehingga tidak bisa diselamatkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat insiden ini, ruas tol Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan total. Petugas kepolisian baru dapat memulihkan arus lalu lintas setelah kobaran api dapat dipadamkan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, bencana puting beliung terjadi di kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang warga tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sejumlah material berterbangan saat puting beliung melanda di kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat sejumlah kendaraan terpaksa menghentikan lajunya di tengah terjangan angin selama 15 menit. Puting beliung yang terjadi mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Seorang warga dilaporkan tewas akibat tertimpa bangunan rumah yang roboh. Sementara sejumlah warga terluka dan dibawa ke rumah sakit. Hingga Minggu malam, petugas BPBD Sidoarjo dibantu warga dan sejumlah perangkat desa masih terus melakukan pendataan terkait kondisi rumah yang rusak akibat bencana puting beliung. Pemirsa, banjir merendam 5 desa di Kecamatan Patia di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya selain merendam perumahan warga, banjir juga merendam ruas jalan antar desa dan melumpuhkan transportasi desa. Banjir menggenangi wilayah Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Setidaknya 5 desa terendam banjir yang juga merendam sejumlah ruas jalan antar desa. Akibatnya transportasi antar desa lumpuh total. Warga yang hendak melakukan perjalanan harus menggunakan perahu atau menaikkan sepeda motor mereka dengan rakit yang terbuat dari batang pohon pisang. Sementara sejumlah kendaraan nekat menerobos genangan banjir yang mencapai hampir 1 meter. Banjir yang terjadi kali ini akibat luapan Sungai Cilemer yang melewati Kecamatan Patia. Ini banjir waktu kapan sih, Pak? Dari mulai pagi, ya, masih pagi udah datang karena hujan sore semalam, meluapnya dari Kali Cilemer, dari Suryani. Kami menurunkan tim sementara di Desa Ciawi bersama peralatan, diantaranya adalah perahu karet. Desa Ciawi yang di belakang Desa Ciawi itu ada Desa Idaman, terus kemudian Simoyan, dan kesananya lagi Desa Pasir Gadung. Petugas gabungan dari BPBD mengerahkan perahu karet dan fiber untuk melakukan evakuasi korban banjir dan juga menyeberangkan warga yang akan melintas kawasan yang terendam banjir. Menurut warga setempat, wilayah tersebut kerap dilanda banjir saat musim penghujan yang menyebabkan Sungai Cilemer meluap. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Jalan utama Pekalongan, Banjarnegara, Jawa Tengah terputus akibat diterjang longsor. Longsor juga menerjang sebuah bus yang tengah melintas serta sejumlah rumah. Sebuah bus penumpang diterjang longsor saat melintas di jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Pekalongan, Banjarnegara. Evakuasi para penumpang bus berjalan sulit karena banyaknya material longsor.
Longsor juga menimpa sejumlah rumah yang berada dekat lokasi kejadian. Longsor akibat hujan lebat terjadi di 4 titik di Kecamatan Paninggaran. Kondisi saat ini masih proses pembersihan oleh warga dan aparat kepolisian dan tentara. Bagi warga yang mau melintasi harap hati-hati karena masih dalam proses penanganan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari relawan PMI, TNI, dan Polri membersihkan material longsor secara manual. Pasalnya pengerahan alat berat belum bisa dilakukan karena terkendala medan yang sulit. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. 3 penumpang sebuah mobil minibus tewas akibat tertimpa tebing yang longsor. Bencana longsor juga menyebabkan 6 kendaraan rusak parah. Bencana longsor terjadi di ruas jalan lintas Sumatera jalur Tarutung Sibolga di kilometer 32 Dusun Persikaman, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Akibatnya setidaknya 7 kendaraan berbagai jenis tertimpa material longsor. Sebuah mobil minibus dan truk terperosok dan nyaris masuk ke jurang akibat tertimpa material longsor. Bahkan sebuah minibus ringsek akibat terjun ke sungai di dasar jurang. 3 orang penumpangnya yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya, balita berusia 2 tahun, meninggal dunia. Menurut saksi, peristiwa longsor terjadi saat wilayah itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga tebing di tepi jalan longsor dan menimpa kendaraan yang melintas. Material longsor juga menghantam sebuah rumah yang berdiri di lokasi tersebut. Apa pada saat itu? Itu karena longsor langsung dorong. Kebetulan kan ada macet di depan, longsor. Sini antri semua orang, jadi longsor itulah akibatnya tanah itu dorong mobil sampai ke bawah, sampai rumah itu. Kalau Pak penghuni rumah itu yang terkena longsor itu bagaimana Pak? Si istrinya di rumah sakit, suaminya selamat. Selain membuat sejumlah kendaraan dihantam material longsor, ruas jalan juga tertimbun lumpur dan tak bisa dilintasi. Akibatnya terjadi kemacetan dan antrian panjang dan ruas jalan Tarutung menuju Sibolga lumpuh total. Sejumlah korban yang berada di kendaraan dan terlibat dalam insiden ini dilarikan ke Rumah Sakit Sibolga untuk mendapat penanganan medis. Petugas gabungan dari TNI Polri di Tapanuli Utara telah dikerahkan ke lokasi untuk membantu mengevakuasi kendaraan dan membersihkan material longsor agar ruas jalan tersebut dapat kembali dilintasi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Pemirsa, debat Pilpres kelima atau terakhir digelar di JCC Senayan, Jakarta. Para calon presiden sampaikan visi misi mereka, mulai dari isu pendidikan hingga kesehatan. Selanjutnya, 3 calon presiden beradu visi misi mereka dalam debat Pilpres kelima atau terakhir di JCC Senayan tadi malam. Ada 6 isu yang jadi tema debat, yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, hingga inklusi. Saat penyampaian visi misi, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat giliran pertama. Dilanjut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik, Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa
memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk nasib guru dan dosen. Apa yang ingin kita capai? Satu, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Durasi debat terakhir sama seperti debat sebelumnya, yakni 120 menit. Dan debat dibagi menjadi 6 segmen. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, debat kelima atau terakhir dibuka dengan pemaparan ketiga paslon. Seperti apa isinya? Berikut pemaparan mereka. Matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur. Agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad, dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama. Bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami ditidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Salah satu tema debat dalam debat kelima Pilpres tadi malam adalah terkait pendidikan. Ketiga calon presiden sampaikan pandangan mereka mengenai pendidikan di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya. Agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita.
Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K. Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau menambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000, Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Pemirsa, konser Salam Metal pasangan Ganjar Mahfud dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hajatan rakyat ini mengajak semua elemen masyarakat bersatu merapatkan barisan memenangkan Ganjar Mahfud. Kampanye bertajuk konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta pimpinan parpol koalisi hadir dalam kampanye konser ini. Saya lihat sendiri masih banyak ribuan orang tidak bisa masuk, jadi saya perkirakan hari ini di atas 200.000 yang hadir. Jadi ini menunjukkan antusiasme daripada masyarakat, dari simpatisan, dari kader yang ingin benar-benar Ganjar Mahfud itu menang jadi presiden dan wakil presiden. Di hadapan ribuan rakyat, Ganjar lantang menggemakan program unggul Indonesia Maju dan mengajak semua simpatisan dan pemilih Ganjar Mahfud memenangi pemilu. Very optimistic, yeah. Yes, of course. You know the audience very full in the stadium, yeah. Sejumlah musisi ternama tanah air seperti Slank, Tip X, Kotak, Young Lex, hingga Pas Band turut memeriahkan kampanye bertajuk konser Salam Metal Ganjar Mahfud ini. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti kondisi terakhir bangsa jelang pencoblosan yang dinilainya syarat intimidasi dan keberpihakan terang-terangan. Mega bahkan menyebut sejumlah kejadian dan meminta aparat penegak hukum adil serta tidak mengintimidasi. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang
sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat, enak aja. Anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Jangan bohong. Ya nggak apa-apa, terima aja. Tapi nanti nyoblosnya jangan goyang loh. Siapa yang mau goyang? Ayo siapa yang mau goyang? Lo orang bansos tuh ya uangnya rakyat Jangan lupa lo. Wah, kayaknya lo. Ini duitnya dari mana ya? Kan gitu loh. Jadi kalau mikir itu, mikir lurus. Nah ingat lo, ini ya, ibu ngomong lo, apa? Nyoblosnya 5 menit. Ingat, nyoblosnya 5 menit. Kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya 5 tahun loh. Lah sekarang pertanyaan terakhir saya, kalau belum jadi presiden udah intimidasi rakyat, udah pakai uang negara, pemimpin yang benar apa enggak, apa bagus apa enggak? Kurang keras, artinya masih ragu-ragu. Coba jawab dong, memilih yang kayak gitu apa enggak? Coba yang keras, tidak, gitu loh. Sampai di sininya mau meledak, kan ibu aja yang udah tua bisa. Tidak. Pemirsa, para guru besar IPB University yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar IPB untuk Indonesia Bermartabat turut menyikapi kondisi bangsa menyusul perguruan tinggi lain yang telah menyuarakan keprihatinan. Akan menyampaikan seruan dari Bogor disuarakan para guru besar IPB. Menurut Profesor Haryadi Murni, suara keprihatinan ditujukan pada semua pihak demi keutuhan dan keadaban bangsa. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa. Kepemimpinan nasional juga wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil. 3 pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan masyarakat. Pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu. Sebetulnya kondisi kritis yang terjadi sekarang ini terkait dengan Pemirsa, pelaksanaan pemilihan umum 2024 tinggal hitungan hari. Namun dikhawatirkan pemilu tahun ini tak lepas dari kecurangan dan pelanggaran. Bagaimana masyarakat dapat berperan serta mengawasi jalannya pemilu kali ini? Berikut liputan khas Vloganza bersama Disti Arifa dan Jamie Jasin. Pesta Demokrasi pemilihan umum 2024 tinggal hitungan hari.
14 Februari nanti, rakyat Indonesia akan memberikan suaranya untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih hak pilih akan memberikan suaranya secara serentak di TPS-TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui daftar pemilih tetap atau DPT dari KPU, jumlah pemilih dalam pemilu 2024 mencapai total 204,8 juta pemilih. Dalam angka tersebut, sebanyak 203 juta pemilih merupakan pemilih yang berada dalam negeri. Kemudian 1,7 juta pemilih merupakan pemilih yang berada di luar negeri. Jumlah pemilih terbesar di dalam negeri ini menduduki Pulau Jawa, yakni 115 juta pemilih yang artinya ini melebihi 55% pemilih. Kemudian disusul oleh Pulau Sumatera sebesar 43 juta pemilih. Dalam pemilu 2024, 204,8 juta pemilih akan menggunakan suaranya melalui 823.000 TPS. Dalam angka tersebut, sebanyak 820.000 TPS berada di dalam negeri yang tersebar di 514 kabupaten kota di 38 provinsi. Kemudian 3.000 TPS berada di luar negeri yang berada di 128 negara perwakilan. Jumlah pemilih yang sedemikian besar dan demografi TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentu membutuhkan perhatian khusus. Berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kecurangan bahkan pelanggaran dalam proses pemilu dapat saja terjadi. Perbaikan-perbaikan bahkan pembaruan telah dilakukan. Namun apakah dapat menjamin pemilu 2024 berjalan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran? Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat politik Pak Panggi Syarwi. Assalamualaikum Pak Panggi. Salam. Baik, Pak Panggi, ini kita mungkin bisa berbincang soal kemungkinan ataupun celah kecurangan ataupun juga pelanggaran di pemilu tahun 2024 ini. Gimana Pak Panggi? Bersedia Pak Panggi? Ya siap, bersedialah untuk menjaga demokrasi kita supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kan sekarang lagi tren Mbak, rambu-rambu lalu lintas istilahnya melawan arah, sen kanan belok kiri ya. Itu pemilu yang seperti itu terjadi. Ya sebenarnya kalau kita berkaca pada pemilu 2014, 2019 dan seterusnya, banyak problem yang terjadi pada pemilu kita, complicated ya. Nah itu mestinya diatasi satu persatu. Mulai dari persoalan yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap, kemudian soal surat suara yang tidak sah ya, kemudian saksi yang tidak ada, kemudian mata pemantau pemilu kita nggak kuat untuk memantau proses terjadinya manipulasi, kecurangan. Nah pemilu kita memang azasnya sangat keren sekali, lagunya keren sekali, Jurdil dan Luber itu lagunya, tapi kaset usangnya juga terdengar, itu terulang dan terus terjadi. Misalnya potensi kecurangan yang selalu harus diwaspadai misalnya adalah dari KPPS naik ke level PPK misalnya, itu kan biasanya di situ ada celah. Nah biasanya kalau KPPS kan ada saksi, ada kotak suaranya bisa dihitung ulang, ada fisiknya di situ. Tapi begitu mengontrol saksi sampai dari naik KPPS naik PPK, nah disitulah ada potensi-potensi manipulasi kecurangan dari PPK ke kabupaten misalnya ya. Nah dalam setiap tingkatan itu ada potensi penyalahgunaan penyelewengan atau manipulasi atau suara siluman. Nah kalau di luar negeri kan jelas bahwa suara yang ada di rekapitulasi yang C1 plano yang ada di TPS, di KPPS itu yang dilaporkan di rekapitulasi secara nasional, tidak ada lagi tingkatan-tingkatan itu. Nah di Indonesia kan unik, dibuatkan tingkatan. Nah padahal setiap tingkatan ada konsekuensi pembiayaan, setiap tingkatan ada konsekuensi penyelewengan atau kecurangan, tapi itu dibiarkan dan itu terus terjadi. Ya sebenarnya banyak yang perlu dibenahi. Setiap permasalahan harus diatasi persoalannya. Nah,
Bawaslu misalnya ada foto pelanggaran, kemudian itu hanya sekedar dipoto, tidak ditindaklanjuti. Harusnya kan setiap laporan siapapun mereka, mau 01, mau 02, 03, peluitnya ada, keluarkan dari gelanggang kalau ada pelanggaran. Salah satu yang menghantui para pemilih atau yang membuat mereka enggan memberikan suaranya adalah kecurangan atau pelanggaran selama proses pemungutan suara juga penghitungan suara. Dengan demokrasi yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel, seberapa besar harapan mereka pada pemilu 2024? Sebagai Gen Z ya, saya lahir tahun 2000-an gitu. Saya mungkin belum punya pengalaman gitu buat memilih, jadi pertama kali jadi saya melihat kadar melalui debatnya gitu. Saya pribadi sangat prihatin karena selama ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Jadi sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia ini sangat mengharapkan pemilu yang bersih. Kekhawatiran akan kecurangan ataupun pelanggaran selama proses pelaksanaan pemungutan suara juga penghitungan suara tentu menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa orang memilih untuk bergerak memberikan sumbangsih pada bangsa, mengawasi proses pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi pemantauan pemilu buatan anak bangsa. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Mas Reza Lesmana, tim IT dari Jaga Suara Pemilu 2024. Halo, Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam, Mbak Isti. Mas Reza, ini aku mau berbincang-bincang soal aplikasi yang katanya ini berfungsi untuk menjaga jalannya pemilu 2024. Baik Mas Reza, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa sih penggunaan dari aplikasi ini, Mas? Oke, jadi ini adalah aplikasi mobile di Android ya, platform Android. Ini contohnya di sini kita bisa lihat ada beberapa TPS ya. Jadi tidak tertutup satu orang itu mengirim data lebih dari satu TPS. Siapa tahu dia dari satu TPS, kemudian setelah selesai dia ke TPS sebelahnya. Nah itu kita sangat menghargai kalau itu bisa dilakukan. Nah, ini sebagai contohnya kita masuk ke TPS yang sudah dimasukkan ke aplikasi. Ya, ini penambahan TPS, misalkan kita masuk ke DKI Jakarta, TPS ya, 8, oke. Terus kita masuk ke TPS-nya yang baru kita tambahkan. Ya, kita masuk ke pemilihan presiden. Ya, lalu upload foto. Jadi selain foto langsung dari lapangan, kita bisa juga upload dari galeri. Pastikan foto itu akurat adalah tadi dengan harus full gitu ya, Mas, fotonya ya? Iya, betul. Harus pasti. Tinggal periksa, oke gitu. Ya. Jadi lebih memudahkan juga gitu ya Mas ya. Ya intinya begini kan, kita punya data primer ya, ini data primer dari TPS ini kan kita akan masuk ke server kita rekap. Nah kita jadi bisa membandingkan dengan data yang di KPU ya, asumsinya mereka juga akan mempublikasikan foto-foto C1-nya. Nah kita bisa lihat sama atau enggak, kalau ada beda siapa yang salah, mungkin bisa jadi kita yang salah, tapi bisa jadi KPU juga yang mungkin kurang teliti memasukkan datanya dari formulir ke database. Nah itu kita bisa perbandingkan, kalau ternyata KPU yang salah kita bisa bantu mereka, oke, tolong ini diupdate. Ya, publik, masyarakat semuanya bisa lihat. Jadi ini data yang direkap akan kita publikasikan di situs kami, situs Jaga Suara 2024. Ya di situ akan terlihat rekap di tingkat nasional, kemudian bisa drill down ke provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai TPS. Pelaksanaan pemilu 2024 tinggal hitungan hari. Anda dan jutaan rakyat Indonesia akan memberikan suara atau hak pilih. Gunakan hak pilih Anda secara bijak dan bertanggung jawab. Bersama kita mengawasi proses pelaksanaan pemilu demi kebaikan bangsa. Ingat, pilihan Anda akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Saya Distia Arifa dan juru kamera Jemi Yasin. Sampai bertemu lagi dan terus saksikan Vloganza.
Pemirsa, para calon anggota legislatif Partai Perindo kembali menggelar bakti sosial berupa bazar minyak goreng dengan harga murah di kawasan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Membantu warga mendapat sembako dengan harga terjangkau juga dilakukan para calon anggota legislatif Partai Perindo di Kota Bandung, Jawa Barat. Partai yang dikenal peduli rakyat kecil, Partai Perindo menawarkan minyak goreng dengan harga terjangkau pada acara bazar sembako murah di kawasan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta. Bakti sosial diinisiasi Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Yan Abraham D. Manalu, dan Andre Irawan Simbolon, Caleg DPRD Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo. Yang dibutuhkan warga itu kebutuhan pokok memang. Salah satunya adalah kebutuhan pokok, kemudian kemudahan dalam berdagang, berusaha, dan kita mencoba mengakomodir itu dalam kesempatan ini. Termasuk pendidikan dan kesehatan juga. Kita caleg bukan hanya dengan tim ses saja, tapi kita caleg juga terjun langsung, bertemu dengan menyapa warga, bertemu, dan mereka juga bisa memiliki keterikatan. Bazar murah minyak goreng juga digelar Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Ferry Kurnia, Caleg DPRD Jabar Dapil Kota Bandung Kota Cimahi Marliana Santi, serta Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 6 Feti Ernestine di Jalan Sumbersari Kota Bandung. Hanya dengan Rp5.000 serta KTA Partai Perindo berasuransi, warga bisa tebus murah 1 liter minyak goreng. Aktivitas ini yang mudah-mudahan tidak hanya sebatas pada momen kampanye saja, tapi setelah kampanye pun kita akan lakukan. Dan kita berharap masyarakat di sini juga melihat bahwa Partai Perindo memang memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Warga Kota Bandung dan Cimahi juga diajak untuk tidak golput dan memilih Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Gebyar Promo 2023, MNC Finance Cabang Kota Depok, Jawa Barat menyerahkan hadiah 1 unit sepeda motor kepada nasabah asal Kota Bekasi. Hadiah diserahkan langsung oleh Branch Manager MNC Finance Cabang Kota Depok, Okta Al-Fajar, kepada pemenang undian. Bergabung sejak 2017 sebagai nasabah MNC Finance, Robi tak menyangka dirinya terpilih menjadi pemenang dalam Gebyar Promo 2023 MNC Finance. Robi mendapatkan hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor pada periode November 2023. Hadiah diserahkan langsung Branch Manager MNC Finance Cabang Kota Depok, Okta Al-Fajar, kepada Robi berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah ya, puji syukur juga bahagia, juga seneng, campur kaget. Iya. Jadi bisa dapat reward gitu dari MNC. Nggak nyangka aja sih, karena saya itu debitur ya, jadi customer MNC juga udah lumayan sejak 2017. Dari MNC Finance tuh ada reward untuk nasabah-nasabah yang sudah melakukan top up ya kan kepada MNC. Dan kita undi itu dapat hadiahnya. Reward yang diberikan PT MNC Finance, anak perusahaan Multi Finance yang sepenuhnya dimiliki oleh MNC Capital Indonesia ini sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah serta dalam rangka Gebyar Promo 2023 MNC Finance. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.